Seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata, apa yang saya harus lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Ini jawab Yesus, Lukas 18 ayat yang ke-20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dalam kitab Matius dikatakan dia pergi dengan sedih. Orang ini tanya sama Yesus, apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang ada 10 perintah Allah. Dia bilang, oh aku sudah lakukan itu sejak masa muda. Ini kelompok Kristen yang merasa diri benar. Tapi Yesus yang paling tahu apa korban yang harus kita bayar. Biasanya korban itu merupakan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Kenyamanan hidup. Dan Yesus bilang sama dia, masih ada satu lagi. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kan ada orang bilang gini, gak ada yang kita bisa bawa mati. Salah. Yesus bilang taburan kita yang akan mengikuti kita sampai di sorga. Apa yang kita tabur untuk orang-orang miskin akan menjadi harta bagi kita di sorga. Kemudian dikatakan gini, ketika orang itu mendengar perkataan Yesus itu, dia jadi amat sedih. Kenapa? Karena dia sangat kaya. Nah, apa yang hari ini menjadi sangat berharga dalam hidup? Mau gak engkau pakai itu untuk melayani Tuhan? Karena ikut Tuhan harus mau bayar harga, harus mau sangkal diri, harus mau pikul salib, dan itu tidak mudah. Loh, ikut Tuhan katanya diberkati. Loh, siapa yang bilang? Berkat itu hanya bonus yang mengikuti kita. Penyediaan Tuhan karena dia setia. Tapi Yesus gak pernah ngiming-ngimingi kenyamanan hidup di dunia untuk kita. Yesus bilang, siapa yang mau ikut aku harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Kita harus mau taat, bukan hanya mau berkat. Yohanes 15 ayat 7 bilang ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Biasanya orang cuma baca yang poin B, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu ketika kita berdoa minta sama Tuhan, Tuhan gak jawab-jawab, kita gak terima-terima, marah kita. Kita lupa poin A. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, tinggal di dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Berarti kita menghidupi firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman. Baru apa saja yang kita kehendaki, mintalah sama Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan. Berkat, kelimpahan, kenyamanan hidup adalah upah dari Tuhan. Anak adalah upah dari Tuhan. Promosi adalah upah dari Tuhan. Tapi yang terutama adalah melakukan firman Allah dalam hidup kita. Apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kita. Mana mungkin penyertaannya mengikuti kita kalau kita tidak hidup dalam ketaatan. Hidup dulu dalam firman baru minta sama Tuhan. Kalau tidak mau taat ya jangan minta berkat. Matius 6 ayat 33 bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, bicara semualah yang kita butuhkan dalam hidup ini, akan ditambahkan dalam hidup kita. Kita akan menikmati hidup yang diberkati, kelimpahan dan lain sebagainya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, bicara soal kehendak Allah bagi kita, dan kebenarannya bicara firman Tuhan yang kita harus hidupi dalam hidup kita setiap hari. Contoh, kalau anak itu taat sama kita suruh apa dia nurut, nyenengin hati kita. Apa sih yang kita gak kasih buat anak kita? Tapi kalau apa-apa nuntut dan gak mau lakukan kewajibannya, disuruh belajar gak mau, disuruh belajar sungguh-sungguh, pacaran terus, main handphone terus, main game terus, lalu mereka nuntut ini itu sama kita, apakah kita akan turuti? Ya enggak. Ada waktunya kita harus taat kalau kita mau hidup dalam berkat.